Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitil kiram. Wa jamil anbiya wal mursalin wal awliya was sholihin wa sahabati wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin summa sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu sumaila baina wa ummatina wa jaddatina wa syakhana jamil muslimin muslimat aina makan masriqil ardi la maghribi bari wa bahriha usul mu'allif hadzal kitab wa jami' man ajazanil muntaha usul mu'assis mu'allim bahrul ulum wa usulihim wa furu'ihim summa jamil mu'assis nadatul ulama wa usulihim wa furu'ihim summa jamil ulama fi hadzal qaryah wa usulihim wa furu'ihim summa jami' man hadara fi hadzal majlis wa usulihim wa furu'ihim wa jami' man fi qaryah hadzal qaryah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i ay hadza babul wudu'i utawi iki bab nerangaken wudu. Furuduhu utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Rupane siji niat inda ghuslil wajhi nalikane mbasuh wajah. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Li'annahu ibadatun fi'liyatun mukhassatun. Kenapa niat? Karena setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Kabeh krana niat. Saman wudu niati adus ya ora sah, saman adus niat wudu ya ora sah. Kenapa? Karena niat itu adalah mengkhususkan kepada ibadah fi'liyah yang sedang dilakukan. Ibadah fi'liyah yang sedang dilakukan. Niat niku memulai sebuah ibadah, menentukan sebuah ibadah itu adalah niat. Menentukan sebuah perilaku dengan niat. Sehingga niat itu adalah
salah satu kefarduan daripada wudu. Boten perilakunya saja, tapi menentukan niat dalam melakukan wudu itu adalah bagian daripada fardu. Makanya nek wong wudu kok gak niat, maka wudunya tidak sah. Atau barangkali wudunya niatin yang omah, wudune nek masjid, wudunya tidak sah. Kenapa? Karena niat itu ketika ibadahnya adalah ibadah fi'liyah, maka niatnya adalah muqtarinun bi fi'lihi, bersama-sama dengan mengerjakan sebuah ibadah itu. Contoh misalnya sholat, saman sholatin yang masjid, niatin yang omah, tidak sah kan? Kenapa? Karena niat itu bersamaan bi fi'lihi, muqtarinun, bersama dengan ketika saman takbiratul ihram. Begitu juga ketika wudu, maka niatnya itu adalah dibarengkan dengan membasuh muka. Adapun niat nanti diterangkan di bawah sunnah. Di antara sunnahnya wudu itu adalah membaca niat ketika jenengan mulai mengusap tangan, membersihkan tangan. Nanti dalam sunnah-sunnahnya wudu. Inda ghuslil wajhi, niat ketika membasuh muka. Jadi bersamaan dengan membasuh muka, hati kita menyatakan bahwa saya berniat untuk wudu, menghilangkan hadas kecil. Adapun kata-kata lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Cukup sama niat untuk wudu untuk menghilangkan hadas kecil, sudah gitu aja, sudah cukup. Itu sudah termasuk niat dalam menjalankan wudu. Sementara niat yang di mulut kita, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, itu adalah bagian daripada nariknya hati untuk mengatakan bahwa saya niat wudu menghilangkan hadas. Itu dipancing karo lambe sing nawaitul wudu'a. Sama dengan ketika jenengan usolli fardol maghribi misalnya, kalau usolli fardol isya'i itu sunnah saja. Kenapa? Supaya hati kita itu bisa menentukan bahwa ketika takbiratul ihram hati kita mengatakan saya niat sholat isya, makmuman atau imaman. Sehingga mulut kita ketika nawaitu itu sunnah. Makanya jangan kemudian kalau ada sekelompok orang yang mengatakan tidak penting nawaitul wudu atau nawaitu sholli fardol, itu tidak penting. Tidak penting pada hukum fardunya, tapi penting dalam kesunnahannya. Kenapa? Karena mulut kita itu menyesuaikan, hati kita itu menyesuaikan mulut kita. Hati ketika hatinya ngomong wudu itu krono dipancing dengan mulutnya sing ngomong wudu. Atine ngomong adus sebab mulutnya ngomong adus. Karena hati itu dipancing dengan mulut. Gak perlu pancingan, tidak apa-apa. Orang nyari ikan tidak pancing ya apa, pokok isok selulup apa gogo iwak, tidak masalah, tidak perlu pancing gitu. Nah makanya niat di dalam mulut kita itu hukumnya sunnah. Yang pertama, fardunya wudu adalah sunnah. Apa fardunya wudu adalah niat. Wa ghuslul wajhi, lan basuh muka. Yang kedua adalah membasuh muka secara menyeluruh. Batasane muka niku pundi? Batasane muka niku mulai cukule rambut sing dhuwur, menisor mriki sampai kuping, ke bawah niki dagu. Niki batasan muka. Maka ketika jenengan wudu, maka yang namanya muka ini semuanya harus terbasuh. Kadang enek wong wudu ku minimalis mek pucuke tok, pipine gak kena banyu, ini wudunya juga tidak sah. Kenapa? Karena mukanya tidak semua terbasuh. Makanya wudu itu mukanya semuanya harus terbasuh. Batasan muka dari atas cukule rambut
Ya boleh budak sampai kene piye? Engkau gak duwe rambut apa sakmene rai kabeh? Ya ora. Yang penting batasan muka secara umum. Namanya muka di sini lah. Pamane gane rambutnya kok bathuk sakmene misalnya ya tetap segini. Kira-kira sakmene pucuk kulit rambut mudun niki napa jeneng ini? Godek niki hati-hati niki. Nah niki termasuk rambut muka. Makanya ketika nanti jenengan wudu kok membasuh rambut, tidak boleh rambut yang di sini atau rambut yang di sini. Nah, yang di sini posisi kepala. Ghuslul wajhi, membasuh semua muka. Wa ghuslul yadaini, lan membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqaini tumeka sartane sikut loro. Membasuh kedua tangan. Batasnya adalah siku, dan sikunya ini juga terbasuh. Ojo batasan siku sami ini sikute gak kebasuh. Maka ini siku ini kedua-duanya ini kalau di dalam sarahnya itu aima'ahuma beserta dengan sikunya. Jadi gak cukup sami ini, pemene sami ini gak cukup. Safia sampai segini. Jadi batasnya adalah di atasnya siku. Siku ini termasuk katut kudu dibasuh. Sering saya melihat orang wudhu masak ini tok. Esek. Ini gak ke basuh. Padahal ini juga termasuk bagian kefarduan dalam wudhu. Maka lebih baik adalah lebih dari batasan. Lebih dari batasan. Wa mashul qalili lan basuh setitik minar roksi saking sirah, membasuh bagian daripada kepala. Rambut niki bagian kepala bukan? Bagian kepala. Maka rambut kita yang di kepala inilah yang kemudian dibasuh. Boleh juga jenengan membasuh kulit kepala. Niki juga boleh. Mimba diroksi itu adalah boleh kulitnya kepala, boleh juga rambut kepala. Batasan rambut berarti di mana? Di luar batasan muka. Berarti godek ini nggak termasuk rambut kepala. Juga yang di belakang sini. Ini namanya apa? Apa jeneng ini? Jitok. Jitok. Jitok ini sama gerayeng ini lek jero medit. Jitok iki lek jero, gak usah ngarani wong medit, deloken jitoke dhewe. Lek jitokku koyo gak ono blas, berarti gak medit aku. Embo sampean gak ero. Ya namanya kepala, ini ada di atas ini kepala. Sampai ndure jitok. Sehingga ketika saman rambutnya panjang, maka rambut yang panjang itu bukan rambut panjang dari jitok, tapi rambut yang panjang dari kepala. Jadi nek ada orang yang basuh, nah begini, ini nek jitok yang dibasuh gak sah wudune. Berarti belum membasuh mimba diroksi. Ibu-ibu juga begitu, yang rambutnya panjang, pucuk tok. Pucuk kene iki termasuk rambutnya kepala ya sah. Tapi kalau kemudian sing pucuk ini ternyata rambut jitok, ya ndak sah. Ya, maka harus dilihat dulu. Paling aman sini, karena mimba'di maka tidak semuanya. Sunnah saja ketika jenengan membasuh muka itu secara keseluruhan. Sempurnanya sunnah. Sama nak basuh kepala, banyak tangan. Nah, caranya begini, ditempelkan set, diparakkan belakang, diparakkan ya Pak. Diarahkan ke belakang, seret, dibalikkan maju lagi, set. Nah begini, seret. Nah ini sunnah, ya. Sunnah untuk membasuh kepala dari depan ke belakang, dari belakang dibalikkan ke depan. Tapi pun begitu tidak masalah ketika jenengan hanya sebagian saja. Misalnya wudu males nyopot kopiah, gitu sering kan? Wudu males nyopot kopiah, basuh kepala cuman asalkan memang rambut kepala cukup.
mimba dirasi. Misalnya satu saja juga boleh. Misalnya eman-eman pomete apa? Ya rambutnya itu lah, eman-eman, tidak masalah. Karena apa? Karena dalam syaratnya yang dibasuh adalah sebagian, satu juga termasuk sebagian. Wa ghuslu rijlaini lan basuh sikil loro ilal ka'baini tumeka maling polok mata kaki, di atasnya mata kaki. Kalau membasuh kaki itu di atasnya mata kaki, maka mata kaki itu seperti siku yang juga harus terbasuh secara menyeluruh. Jadi nek iso itu basuh kaki itu ya sampai kentol lah minimal, kalau bisa ya sampai pupu. Kenapa? Karena semakin banyak anggota tubuh yang dibasuh dengan air wudhu, maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala anggota tubuh kita yang sering terbasuh wudhu akan bercahaya. Makanya nek min asaril wudhu itu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandai wong-wong niki Tegal Gondo sing umate Kanjeng Nabi temenanan mbek gak niku ya teko min asaril wudhu, teko seringnya wudhu. Ya, boleh dari sering wudhu apa aja, wudhu apa saja. Maka kaki itu adalah batasannya adalah mata kaki. Wa tartibulan urut alama ing atase barang dakarna kang wis nutur sapa kita ing ma. Yang keenam adalah tertib atau urut, gak oleh belenjat, mari rai sikil, mari sikil rambut, mari rambut tangan, gak boleh. Ketoro lek sik lek belajaran rapopo lek belajaran. Nah, kalau sampean kan sudah tidak belajaran. Kalau tidak belajaran maka harus sudah tertib mulai niat, muka, tangan, rambut, kaki. Loh, telinga, apa kabar telinga? Nah, biasanya katakan selalu tidak lupa itu sama telinga. Nek wudhu selalu mengusap telinga. Telinga mengusap kedua telinga itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi nek wudhu kok gak ngusap telinga kok gak enak, karena semenjak kecil jenengan kali kula niki diajarkan kalau wudhu selalu telinganya diusap. Tapi lali biyen niku sing ngajari wudhu gak siwakan. Siwak itu juga sunnah, tapi diutamakan telinga karena telinga jejer rai. Padahal siwakan yo di jerone lambe ini di tengah-tengah rai lah, tapi lali ngoten. Siwak itu sunnah. Bon, niku fardunya wudhu, niat membasuh muka, tangan, rambut atau mimba diroksi, kaki dan tertib. Wa sunanuhu tawi sunai wudhu. Nah niki sunah wudhu iku ma barang ada kang liyani apa ma zalika ing mengkono-mengkono furudul wudhu. Segala sesuatu selain fardu niku hukumnya sunnah. Fayanwi mongko niat sapa al mutawaddi'u wong kang wudu. Fayanwi mongko niat sapa al mutawaddi'u wong kang wudu raf al hadasi ing ngilangaken hadas. Awit toharoti utawa sesuci li sholati krana salat. Aulimriin utawa kedue wong la yustabahu kang ora den wenangaken apa imriin illa bitoharoti kejaba kelawan sesuci. Kamasil mushafi kaya ngutik Quran, gawa Quran au ghairihi utawa sakliyane masil mushafi illal mustahadati kejaba wong kang istihadah. Sunnah menentukan niat untuk menghilangkan hadas. Krana wudu niku enek wudu fardu, enek wudu sunnah, enek wudu mubah. Fardu wudu
nek menawi jenengan batal terus kate salat wajib wudu. Sunnah wudu jenengan tajdidul wudu, nganyar-nganyari wudu dalam keadaan masih suci, karena mau sholat yang berikutnya. Duhur kate sholat asar saman ngempet entut, mulai duhur belas gak ngentut, mulai duhur sampai asar sampai isya misalnya saman belas gak ngentut gak nguyuh ditahan, maka setiap waktu sholat sampean sunnah tajdid, memperbaharui wudu dalam keadaan masih suci. Yang ketiga mubah, sampean wudu dalam keadaan panas, panas timbangane raup tak wudu sisan. Nah itu wudu karena panas, bukan wudu karena pingin suci gitu. Tak wudu krono panas. Nah maka dalam wudu sampean untuk sholat, sampean disunahkan untuk meniatkan wudu itu dalam rangka menghilangkan hadas. Makanya nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, untuk menghilangkan hadas. Kesunahannya menentukan, meskipun yang lain sama lirafil hadasi juga tidak apa-apa. Sama mau tajdidul wudu tapi lirafil hadasil asghari juga masalah. Tapi lebih sunnahnya kalau sampean wudu untuk menghilangkan hadas, maka saman menentukan menghilangkan hadas. Ketika wudu saman ikut tajdidul wudu, nawaitul wudu li tajdidil wudu'i, untuk memperbarui wudu, gitu aja. Nah itu sunnah. Raful hadasi awit toharoti li sholat. Nah, bagi mereka yang wuduknya itu wuduknya itu untuk hanya sekedar memegang Al-Quran atau melakukan sesuatu seperti tajdid tadi itu, maka boleh juga, disunahkan juga sampean wudu untuk menentukan wudunya dalam keinginan sampean meninggalkan hadas, menghilangkan hadas. Sunnah, walaupun sampean tidak sholat gitu loh, walaupun sampean tidak mau sholat. Tapi rata-rata orang yang wudu itu kalau mau sholat, kalau nggak sholat nggak wudu. Ya dah. Kalau kan, padahal orang wudu itu keutamaannya mereka yang wudu, maka setiap tetesan air wudunya itu akan menjadi malaikat-malaikat Allah yang kemudian memintakan ampun atas dosa-dosa mutawaddi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes. Sementara soal salah-salah kita niku setiap saat salah, setiap saat salah, setiap saat kita lupa Allah, setiap saat kita tidak bersyukur, setiap saat kita pusing dengan ketentuan Allah, setiap saat kadang kita sering memaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sampean wudu, maka tetesan-tetesan air wudu itu akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali sampean wudu sampai dengan nanti sampean hadas dari wudunya, maka dosa-dosanya terus diampuni oleh Allah. Kok wis batal mandel wudu maneh didongakno maneh sampai batal mandek neh, kok wudu maneh didongakno maneh. Terus kok sampean tidak pernah batal wudu sama sekali, batal langsung wudu, batal, berarti dosa-dosanya terus di ngapura oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak, wudu tok saja sudah diampuni dosanya. Pagi-pagi jalan-jalan, ya kan, pulang lihat yang ndak-ndak gitu, melakukan nangunmu gitu. Pulang kebayang-bayang, wudu wae hilang dosane, dosa kecil. Tapi lek dosa ngotik ya gak. Dosa ngotik. Pokok dosa ndelok tok ae wudu hilang. Dosa ndelok, dosa mikir, wudu hilang.
Wa kamasil mushafi au ghairihi, atau au ghairihi itu selain masil mushaf. Misalnya kayak orang tawaf ini kan wajib suci. Ketika zaman tawaf mengelilingi Ka'bah itu harus dalam keadaan suci. Ketika sampean batal di tengah jalan, maka di situ pula sampean harus berhenti untuk wudu dulu, kemudian memulai kembali di mana sampean tempatnya batal. Karena orang tawaf harus dalam keadaan suci. Ilal mustahadati, kejaba wong sing istihadah. Orang yang istihadah itu wudunya setiap dia mau sholat. Istihadah itu kan keluar darah, yang darahnya itu adalah darah penyakit. Maka ketika sesuatu yang keluar dari jalan Amerika itu pasti membatalkan wudhu. Termasuk jalan Amerika itu adalah darah istihadah. Jadi nggak cuman kencing atau kentut saja yang membatalkan wudhu, tapi keluar darah istihadah itu juga membatalkan kepada wudhu. Maka bagi orang yang istihadah, setiap akan menjalankan sholat, maka dia wajib membersihkan diri dan wudhu terlebih dahulu. Setelah wudhu langsung sholat. Jangan mari wudhu selesai jagongan nonton TV terus baru sholat, batal lagi. Kenapa? Karena masih keluar darah istihadah. Terus jangan lupa ditembel. Jadi mari wudhu terus langsung ditembel terus langsung sholat. Itu caranya orang istihadah. Sama juga orang yang beser. Waman utawi sapa wong, waman utawi sapa wonge iku bihi keduwe man salasul bauli utawi besere nguyuh, wa mutayammiman lan keduwe wong kang tayamum, fayanwi mongko niat sapa man istibahata ing amrih wenang fardis istibahata fardis sholati ing amrih wenange fardune sholat. Orang yang beser itu ngecerit gitu loh. Kalau banyak kan namanya ngompol. Nah, kalau sedikit sak cerit sak tetes namanya beser. Orang beser itu kalau wudhu niatnya sama dengan orang tayamum. Apa? Li istibahatis sholati, untuk diperbolehkan sholat. Berarti tayamum, setiap satu tayamum itu hanya untuk satu sholat. Begitu pula wudhunya orang beser hanya untuk satu sholat. Seperti juga wudhunya orang istihadah hanya untuk satu sholat. Tepaan pas sholat kok tetap beser, lanjutkan. Kalau mboten kampanye, lanjutkan sholatnya. Kalau pakai begini kan jadi nggak boleh. Lah bagi orang yang istihadah atau bagi orang yang beser, maka wudhunya ketika dia akan menjalankan sholat. Besernya atau istihadahnya ketika di dalam sholat, maka dianggap makfu karena tidak bisa dijaga. Orang istihadah, orang beser, lek nuruti istihadah be beser gak sholat wudhu tok. Dibersani metu ya tak? Wudhu. Maka dari itu beser itu termasuk darurat, seperti halnya darah istihadah. Beser terus ya sudah sholat aja. Yang penting niatnya adalah sunnah, niatnya untuk istibahatis sholat. Yang kedua orang tayamum juga begitu. Tayamum itu niatnya tidak li raf'il hadasi, tapi li istibahatis sholat. Karena apa? Karena
dalam sholatnya orang yang tayamum, dia hanya diperbolehkan sholat fardu 1 kali. Setiap fardu dia harus tayamum, setiap fardu tayamum, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah masih silakan, perbanyak juga boleh. Tapi kalau mau sholat fardu, maka setiap waktu orang harus tayamum terlebih dahulu. Maka tayamum hanya diperbolehkan untuk 1 sholat fardu saja. Wasurutuhu tawi sarate madukiro iku an-niyatu niat bil qalbi ana ing dalem ati. Orang yang niat tadi saya sampaikan di awal, niat itu harus di dalam hati, karena niat itu musabbatin ala kauniha bil qalbi. Niat itu diucapkan, diniatkan di dalam hati bersamaan dengan membasuh muka. Wa ayyaktarina lan yen to barengaken napa niat bi ghusli awwali juz'in kelawan basuh kawitane juz minal wajhi saking wajah. Jadi pertama kali nun sewu jenengan nek wudu itu atas dulu, baru ke bawah. Jangan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Harapannya adalah satu, air yang mengalir itu mengalir ke bawah, sehingga barangkali gak roto ambek tangan, tapi wis roto karo alirane banyu. Yang kedua, ketika jenengan membasuh muka, mengusap muka dengan niat di dalam hati, itu selama sampean membasuh muka ini harus bersamaan dengan niat. Nek niat sampean misalnya cuman pas dukur edok, niat wudu kan, pas kene kok gorong, berarti yang sini sama dengan belum diniati. Gitu. Karena membasuh muka yang awal itu adalah tempat untuk membaca niat. Berarti niat ingsun wudu, misalnya airnya gini, niat ingsun wudu ngelawan fatas cilik krana Allah Ta'ala, sudah selesai. Baru yang kedua boleh saman tidak niat. Kalau misalnya yang terbasuh separuh, berarti separuh lagi harus niat lagi gitu. Ya makanya nek biasanya wudu itu paling enak ngelucur. Kalau ngelucur itu gak dibasuh, gak diusap pun juga sudah terbasuh secara menyeluruh. Maka niat yang pertama adalah niat bersamaan dengan membasuh muka tahap awal, kayak perumahan lah. Tahap awal, tahap 1, tahap 2 ya. Tahap awal itu niat gitu ya, niat tahap awal. Baru kemudian selanjutnya tanpa niat. Wa yundabu lan den sunataken apa ayat talaffadha yen to ngucap sapa mutawaddi biha kelawan niat. Nah niki orang niat itu disunahkan melafatkan di mulut, namaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Itu sunnah. Ndak pun juga tidak apa-apa. Toko-toko langsung grebyok. Wa yundabu apa ayakuna lan yen to ana apa niat minal awalil wudu'i, saking kawitane wudu. Kawitane wudu itu apa? Membasuh tangan, gitu. Basuh tangan, itu wudu ala lillahi ta'ala. Kemudian siwakan, itu juga sunnah. Kemudian berkumur, istinsak, nyesep banyu irung, itu juga sunnah. Nah ketika dari awal sampean membasuh tangan kok gak diniati wudu, berarti sampean podo karo basuh tangan mari mangan. Berarti gak enek ganjarane wudu, gak melok dadi kesunatane wudu kalau membasuh tangan ini tadi tidak diniati untuk wudu. Begitu juga ketika sampean kemu, anggap ae koyok mari katene sikatan.
Karena gak ditambahi dengan niat. Maka sunnah mengawali niat dari mulai membasuh tangan, berkumur, bersiwak, juga nyesep banyu irung. Niki diniati untuk wudu. Kenging nopo? Supaya dapat kesunahannya wudu. Biasanya kan buatan kadek niat nggih. Ini aku sampai omong-omongan. Arek ruwam wis mbuwayang bos. Nah, kalaupun sampean niat sampean membasuh tangan, wudu sebelum membasuh muka, mengusap muka, kok jenengan tidak meniatkan perilaku itu untuk wudu, maka tidak mendapatkan kesunahan wudu. Paham nggih? Mboten bulet ta? Mboten. Bulet sih mboten, ngantuk kula niki. Nggih mboten ngantuk meneh ngobong-ngobong. Wa ayyakuna minal awalil wudu'i wa yajiban wajib apa istishabuha, ngelanggengaken niat ila ghusli awalil wajhi tumeka maring basuh kawitane wajah. Maka harus terus niat. Kalau sampean sudah niat di membasuh wajah, maka selanjutnya sampean sudah tidak pakai niat, karena niat di basuhan pertama basuh wajah itu adalah bagian fardu daripada wudu. Begitu wis basuh tangan sampean kada niat lagi, sampean basuh rambut tidak pakai niat lagi, sampai kaki tidak pakai niat lagi. Maka karena awal wudunya itu di muka, maka sebelum wudu harus diniati. Kayak gini ya, sampean makan, sampean daharan, nedo niku. Sampean pas jupuk piring, kepingin niat pingin mangan, gitu. Jupuk sendok niat pingin mangan, jupuk sego niatnya pingin mangan. Nah, begitu wis sampean poluk bleng, wis jelas sampean iki mangan. Liane wis jelas mangan dia masuk makan. Dari awal teman harus punya niat makan dulu, baru gelem jupuk piring, baru jupuk sendok, baru jupuk sego. Kadang-kadang enek wong jupuk piring gak niat mangan, niat banting gitu. Berarti wong jupuk piring gak mesti mangan. Begitu juga orang basuh tangan gak mesti wudu, maka harus diniati. Aku basuh tangan ini kanggo wudu. Sama jupuk piring orang mesti sama kayak mangan. Piring terbang ya iso gitu, sendok terbang ya iso, gelas terbang ya iso ya, gitu. Cuma tuh mantu rupanya bojone ya kurang-kurang rupanya. Iya dibae ngono. Iya ya. Kira-kira pengalaman nek sing ngomong kan delok tok ae, bojone halus kok lek turu. Wajib istihadati Allah Ghazwati. Fa inik tasara maka lamun nyindakaken sama mutawaddi ala niati ngatasi niat inda ghuslil wajhi nalikane basurai kafa mongko cukup apa iketasara. Lakin lamun tetapi nelayu sabu ora den ganjar sapa mutawaddi alama ing ngatasi barang qablahu kang sadurunge wudu min madmadotin was istinsakin, saking nyesep banyu irung, saking kemulan nyesep banyu irung. Boleh juga sama niatnya itu cuman di ketika membasuh muka, tidak masalah, wudunya juga sah, boten tidak apa-apa, boten masalah, la buddha, gak napa la baksa, boten masalah. Tapi semua perilaku-perilaku sampean sebelum wudu tidak dianggap rentetan dari pekerjaan wudu. Kalau tidak dianggap rentetan dari pekerjaan wudu, maka sampean tidak mendapatkan pahala sunnahnya wudu. Makanya kudu diniati dari awal, mulai basuh tangan, sampean siwakan, sampean kemu, sampean nyesep banyu irung. Nyesep banyu irung itu banyak manfaatnya. Wa ghusli kaffin lan basuh epek-epek. Niki kedua tangan ini epek ini sebelum sampean melakukan wudu. Wa yunda bulan dan sunatakan apa ayu sama yen to nyebut
sapa mutawaddi Allah taala ing Allah Subhanahu wa taala. Sunnah sampean maca bismillah. Boleh lafadznya hanya dengan bismillah saja. Boleh juga sampean bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Separuh tok ya oleh. Dikabehno ya oleh. Luweh ganjarane akeh lek dikabehno separuh lak nanggung. Kabehan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, termasuk sunnah juga jenengan ayyazida ba'daha alhamdulillahilladzi ja'alal ma'i tahuran. Maca donga lek wis mari bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Donga. Wa ayyusila lan sunah ayyusila yen to mbasuh sapa man kafaihi ing epe-epe man salasan rawan kaping 3. Sunnahnya adalah membasuh tangan sampai 3 kali. Kalau sampean yakin, misalnya sampean wudunya nyawuk, maka sampean tidak membasuh kedua tangan pun juga tidak apa-apa. Kalau sampean yakin tangan sampean suci. Masalahnya adalah kalau kemudian air sing sampean cawuk untuk wudhu itu kurang dari 2 kula, maka nyawuk sampean nglebokne tangan sampean dan tempat wudhu ini berarti membuat airnya menjadi air yang mutanajis. Makanya kenapa disunahkan membasuh tangan dulu. Barangkali membasuh tangan ini bisa jadi menghilangkan najis-najisnya di tangan, atau hanya sekedar membersihkan kotoran. Kalau sampean tidak yakin, maka harus mencucikan tangan terlebih dahulu. Karena kalau wudhu kita itu dalam keadaan najis, tetap najis. Wudhu kita lebih najis. Wudhunya suci, tapi kemudian sholatnya yang tidak sah. Contoh, misalnya sampean punya kaki najis atau baju sampean lah najis, sampean wudhunya gimana? Sah. Sholatnya pakai baju najis tidak sah. Sampean sholat terus ngentut, sholatnya sah apa enggak? Sah sholatnya, wudhunya yang tidak sah karena batal. Lah kalau sholat dalam keadaan batal berarti sholatnya tidak sah juga. Sakjane ngentut itu bukan sesuatu yang membatalkan sholat. Saman sholat, konco saman ngentut dut, apa sholat saman batal? Tidak. Karena ngentut itu tidak membatalkan sholat, tapi batal wudhunya. Dan orang sholat harus suci dari hadas. Ngentut itu hadas kecil, berarti tidak mungkin sholat sambil wudhu gitu, batal sholatnya terus wudhu dulu baru sholat lagi. Jadi yang membatalkan sholat itu bukan ngentut. Orang kencing juga boleh aja kalau bisa sholat sambil kencing, ya wudhunya yang batal, sholatnya sah. Cuma najisnya ini yang kemudian tidak bisa melanjutkan sholat gitu. Fa in taraka namun ninggal sapa mutawaddi at-tasmiyata ing maca bismillah amdan kelawan sengaja au sahwan utawa lali, ata maka bisa nekani sapa mutawaddi biha kelawan tasmiyah fi asnaihi ing dalam tengah-tengah wudu. Kalau misalnya jenengan lupa baca bismillah, maka sampean masih dapat kesempatan mendapat kesunahan membaca bismillah ketika saman mengucapkan bismillah di tengah-tengah wudu. Saman lupa nih gak maca bismillah mang pas wudu, oh iya pas katene basuh rambut utawa basuh tangan, ternyata saman ingat kalau tadi belum bismillah, maka di saat itu sampean boleh membaca bismillah dan saman tetap mendapatkan kesunahannya membaca bismillah. Sama juga ketika sampean makan di awal karena sak luwe mangane lali gak
bismillah sendok ae lali kok. Saking luwene langsung setengah piring teh, tengah-tengah setengah piring eling lu kurung bismillah. Soalnya mulai wareg. Kenapa? Karena wong bodoh itu wong luwe itu gobloknya dadak. Begitu wetengi wareg titik langsung balik pintere itu, cerdasnya balik. Oh iya kurung bismillah. Terus maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim fi awali wa akhirih. Oleh kesunatannya baca bismillah. Sama juga dengan orang membaca ta'awud. Maca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai nek baca Fatihah di tengah-tengah sholat, baca Fatihah ketika sholat itu kan sunnah baca ta'awud. Kok lali gak maca ta'awud di rakaat pertama? Rakaat kedua sama masih boleh punya kesempatan baca ta'awud dan sama dapat kesunahan pula. Sami dengan baca bismillah ketika wudhu atau ketika makan. Maka di tengah-tengah pula sampean membaca bismillah, maka sampean mendapatkan kesunahan itu walaupun sudah di tengah-tengah. Yang tidak boleh itu kalau sudah selesai terus katanya sembahyang lah eling, oh iya aku mah kurung bismillah, tak bismillah sih, oh ya gak katut wong sampean gak wudu. Kalau di tengah-tengah wudu maka sampean masih mendapatkan kesunahannya membaca bismillah. Ada pertanyaan? Nggih. Oke, monggo. Kalau hadas kecil secara umum ulama mengatakan bahwa memegang mushaf harus dalam keadaan suci, memegang. Tapi kalau membaca boleh walaupun tidak punya wudhu. Hadas kecil ya. Kalau hadas besar jangankan memegang, membaca juga tidak boleh. Tapi kalau hadas kecil saman boleh, misalnya ada lafaz di tembok sama baca sambil nggak megang loh ya, nggak megang, baca, baca Fatihah misalnya boleh hadas kecil. Tapi kalau pegang mushaf tidak diperbolehkan, harus wudu dulu karena la yamassu ilal mutahharun, tidak boleh memegang Quran kecuali orang yang suci dari hadas kecil. Nggih. Sunnah wudhu sebelum hadas besar itu tidak menghilangkan hadas kecil. Tidak menghilangkan hadas kecil. Kenapa? Hadas kecil belum bisa hilang ketika hadas besarnya belum hilang. Yang lebih urgent hadas besarnya. Tapi ketika hadas besar itu hilang, asalkan memenuhi syarat, maka hadas kecilnya hilang. Wudhu itu hanya bagian daripada kesunahan atau tata cara, seperti sampean berkumur membasuh tangan dengan niat wudhu tadi, belum mewakili wudhunya, tapi masih kesunatan wudhunya saja niatnya. Wudhu sebelum hadas besar, menunda mandi hadas karena misalnya kate turu, misalnya ya, karena dingin, wudhu tok, sunnah, tidak menghilangkan hadas kecil, tapi hanya wudhu saja, tidak menghilangkan hadas kecil. Seperti halnya sampean ketika niat wudhu karena panas, tidak menghilangkan hadas kecil. Iya, sunnah wudhu sampean itu tidak menghilangkan hadas kecil karena saman masih hadas besar. Maka disunahkan wudhu itu karena setelah wudhu saman masih melakukan aktivitas yang lain, kan begitu, sebelum mandi hadas besar. Misalnya mau tidur, lah tidur itu jangan sampai kemudian sampean sama sekali tidak melakukan kesunahan apapun. Maka wudhu itu adalah bagian kesunahan
yang kemudian sunnah tapi tidak menghilangkan hadas. Kenapa? Karena masih dalam keadaan hadas besar. Beda ketika ngeten sampean mari hadas besar selesai, terus sampean melakukan sesuatu yang menyebabkan batal wudu, maka sampean harus wudu. Wudunya berarti menghilangkan hadas kecil. Sampean adus hadas besar, sampean tidak pegang sesuatu yang membatalkan wudu, juga tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan batal wudu, maka mandi sampean ini sudah termasuk hilang hadas besarnya, hilang hadas kecilnya. Nah, begitu. Sehingga sunnah dalam sampean wudu sebelum sampean mandi hadas besar, mau sampean tidur, mau sampean makan boleh, karena sunnah wudu tadi. Tapi wudu itu tidak menghilangkan hadas kecil, karena dia masih hadas besar. Pegang mushaf tidak boleh, baca Quran tidak boleh, iktikaf tidak boleh kalau orang dalam keadaan hadas besar walaupun dia sudah wudu, karena wudunya itu hanya sebuah kesunahan, bukan menghilangkan hadas. Ya, sampun, bon, ya mungkin barokah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.